Assalamualaikum Pak Eri, minta izin waktunya Pak Eri. Pak Eri, saya minta waktunya sebentar ya Pak Eri. Seperti yang kemarin saya sampaikan ke Pak Eri, hari ini kan saya ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah tentang pengambilan keputusan, apakah itu dilema etika ataupun bujukan moral seperti yang saya sampaikan kemarin itu Pak Eri. Jadi yang tentulah di sekolah kita ini banyak sekali kasus-kasus ya Pak Eri ya. Bagaimana nih Pak Eri mengidentifikasi kasus-kasus yang sudah ada, kemudian keputusan-keputusan yang Pak Eri buat itu berdasarkan dilema etika atau berdasarkan bujukan moral Pak Eri? Jadi gini, seperti yang disampaikan Bu Linda, memang kasus yang ada di sekolah ini kan banyak tuh macamnya. Ada yang kasusnya memang ada khusus di ranah hukum atau bujukan moral, itu kan memang final, artinya cukup dengan kepala sekolah saja dan itu ranah hukum, itu prosesnya singkat. Tetapi ada juga kasus-kasus yang memang perlu proses, itu artinya proses-proses yang berkaitan dengan etika, ya, artinya kasus anak itu berkaitan dengan etika. Nah, itu mungkin perlu proses dan perlu banyak sumber informasi, sehingga dari dukungan informasi itu kita sebagai pimpinan bisa mengambil sebuah keputusan yang sifatnya tidak merugikan anak. Nah, itu mungkin identifikasi seperti itu. Oke, itu berarti selama ini ada dua kasus juga di sekolah ini, ada yang bujukan moral, ada yang dilema etika. Kemudian Pak Eri dalam menjalin, ya terutama nih mungkin yang paling sering terjadi saya rasa dilema etika ya Pak Eri. Itu bagaimana tuh Pak Eri cara Bapak mengambil keputusan, terutama nih untuk kasus-kasus dilema etika yang rasa-rasanya nih kedua-duanya nih benar-benar kemudian juga mengandung nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Bagaimana nih? Pasti dilema banget gitu Pak Eri. Tentu kita harus tahu juga mana-mana kasus-kasus yang dilema etika dan dilema bujukan moral. Nah, kita ambil satu kasus dilema etika. Dari macam dilema etika itu diantaranya ada keterlambatan, anak cabut, kemudian anak alfa. Nah, itu kan adalah kasus-kasus kecil sebenarnya, tetapi kalau terbiarkan itu akan menjadi kasus besar gitu, terutama untuk berkelanjutan anak ini dalam pembelajaran. Nah, kita ambil contoh misalnya ya yang kasus dilema etika yang perlu kami ambil keputusan, diantaranya contoh kecil tentang kasus anak cabut pada saat magang. Nah, itu kan prosesnya tidak hanya kepala sekolah saja, tentu ini kaitan dengan industri, dengan guru pembimbing, dengan orang tua, dengan siswa. Jadi ada banyak pihak yang terkait di dalamnya. Nah, nanti kita coba telaah bagaimana bagaimana menyelesaikan kasus seperti ini. Itu kita ambil contoh itu satu dulu Bu Linda. Ya, kasusnya tadi Pak Eri bilang itu contoh yang dilema etika yang pernah saat ini yang terjadi gitu, adalah tentang anak magang. Itu dalam memutuskan itu Pak Eri langkah-langkah apa tuh Pak Eri yang Bapak ambil? Jadi langkah-langkah kasus yang anak magang kemarin kan anak itu cabut dari industri tanpa sepengetahuan guru pembimbing. Kemudian tidak ada komunikasi awal, jadi orang tua yang menjemput anak ke sana dengan alasan anak tidak nyaman di sana. Nah, tentu dari sisi sekolah, karena kan ini namanya magang, ada aturan main yang memang harus disepakati antara pihak industri dengan pihak sekolah. Tentu dengan kasus ini menjadi perhatian kita semuanya. Artinya langkah-langkah yang harus kita antisipasi, yang kita ambil itu yang pertama kita identifikasi dulu. Apa kita panggil anaknya, orang tuanya, kemudian kita tanya betul apa yang menyebabkan orang tuanya mengambil tindakan menjemput anak tanpa sepengetahuan kita sebagai orang yang punya tanggung jawab menitipkan anak di industri. Itu setelah kasus itu kita identifikasi, kita tanya juga ke anaknya, apakah memang benar anaknya itu tidak nyaman karena faktor misalnya dalam hal makan, disiplin kerja dan sebagainya. Tentu untuk pendukung yang lainnya kita juga tanya anak-anak yang magang di tempat yang sama dengan yang kawan-kawannya, benar nggak berita seperti ini. Nah, ini kan langkah awal untuk mengidentifikasi anaknya dulu. Kemudian kita lanjut ke industri. Jadi informasi dari industri seperti apa kegiatan hariannya. Nah, di sini baru kita ada titik terang. Jadi kenapa anak ini magang kok pulang dicabut sama orang tuanya tanpa sepengetahuan kita sebagai pimpinan sekolah atau sebagai guru pembimbingnya tidak diberitahu. Tentu kan ini kan juga jadi masalah gitu kan. Oleh karena itu kita duduk bersama langkah-langkahnya kita duduk bersama,
kita identifikasi apa penyebabnya, kemudian kita cari solusinya. Artinya anak itu ketika magang, maka kita pun karena dia anak berangkatnya dengan baik-baik, maka kita juga pada saat kasus ini terjadi kita coba berkomunikasi dengan pihak industri dengan cara yang baik-baik. Tentu disinilah upaya kita bagaimana anak ini jangan sampai di satu sisi magang dia cabut, tentu kan logikanya kalau cabut berarti kan selesai sekolahnya, tapi tidak bagi kita. Nah itu mungkin ada hal-hal yang lain yang memang perlu dibicarakan dengan guru. Tentu ini dari internal panitia membicarakan bagaimana solusinya. Nah ini mungkin langkah-langkah yang coba kita ambil sehingga kalau bisa anak ini jangan sampai ketika dia cabut dari sana ya selesai gitu. Artinya kita tidak mencarikan solusi sehingga tidak ada jalan keluar, anak ini terputus belajarnya dan tidak lagi sekolah di kita. Nah ini mungkin Bu Lina yang sangat perlu diinikan. Terus Pak Eri dari tadi tuh kan sudah ada tuh kasusnya sekolah juga mencari titik temu, bagaimana mengidentifikasi, bagaimana mencari penyelesaian dengan melibatkan dunia usaha, orang tua dan anak. Itu tadi Pak Eri dari kasus tadi itu keputusan yang diambil gimana? Jadi gini, tentu keputusan kita tidak hanya anak yang magang saja, kita juga harus mempertimbangkan anak yang tahun depan akan magang di industri yang sama. Jangan sampai dengan kasus ini industri merasa dikecewakan sehingga tahun depan dia tidak mau lagi menerima anak kita. Ini yang harus kita pertimbangkan betul di dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, langkah awal kita menyelesaikan itu, kita menyampaikan permasalahan dengan baik dengan pihak industri supaya pihak industri tidak merasa kecewa dengan kehadiran anak-anak kita dan perbuatan anak kita ini. Kemudian yang kedua, bagi anak-anak yang kasus tadi bermasalah, kita panggil orang tuanya, kita dudukkan masalahnya dan kita duduk bersama dengan guru pembimbing. Kemudian kita cari solusi tempat industri yang lain yang memang sama dengan kompetensi keahlian yang dituntut pada anak itu. Nah itu adalah upaya-upaya kita untuk bagaimana anak ini tidak bermasalah lagi. Mudah-mudahan dengan di tempat yang baru dia ada suasana baru, kemudian dengan semangat baru, untuk harapan kita dia selesai magangnya. Gitu. Nah, dalam mengambil keputusan tadi itu Pak Heri kan berarti kan ini anak-anak yang bermasalah nih dipindahkan aja ke tempat industri. Tentulah ada tantangan juga nih mungkin ya Pak Heri, ada kontra, pro dan kontra dari guru-guru. Gimana tuh Pak Heri menghadapi tentu kita harus menyamakan persepsi. Kita ini adalah sebagai seorang pendidik yang tugasnya adalah bagaimana mengubah perilaku anak yang tidak baik menjadi baik. Itu adalah salah satu tugasnya. Ya, jadi tentu kalau yang namanya kontra, apalagi guru pembimbing dengan kasus seperti ini dia merasa tersinggung, tentu dia sederhana saja. Ya udah kalau memang seperti itu selesai. Ini kan adalah tantangan kita. Tetapi kita tidak sampai seperti itu. Kita harus memberikan pengertian kepada guru yang membimbingnya. Jangan sampai nanti dengan idealisme guru pembimbing anak ini terbengkalai dan dia frustasi untuk melakukan pembelajaran selanjutnya. Ini juga perlu. Makanya di sini perlu dibangun komunikasi antara pemahaman guru berkaitan dengan industri, kemudian pemahaman anak dengan apa yang akan dilakukannya, kemudian pemahaman orang tua dengan apa yang ada aturan yang harus diikuti di sekolah. Ini yang perlu dibangun supaya yang namanya keputusan itu jangan sampai nanti orang yang merasa tidak puas menjadi kecewa dan orang yang ditempati juga merasa kecewa. Nah ini mungkin yang perlu disamakan persepsinya sehingga perlu sekali dibangun pemahaman. Yang kata kuncinya adalah kita membangun satu pemahaman, satu pemikiran, jangan sampai anak dengan keputusan kita anak terhenti karena keputusan yang salah. Nah, jadi mungkin tantangan yang terberat itu memberikan satu pemahaman mungkin ya Pak Eri kepada rekan-rekan guru yang lain. Terus Pak Eri untuk penyelesaian masalah-masalah ini, misalnya kan itu tadi masalah anak magang, saya yakin mungkin ada jadi kasus-kasus dilema etika. Itu Pak Heri untuk menyelesaikan ini Pak Heri punya punya jadwal tertentu misalnya, atau pada saat kasus saja diselesaikan gitu, atau gimana tuh Pak Heri? Jadi begini, khusus untuk yang namanya kasus di sekolah itu banyak. Nah tentu kita bisa mempotret kegiatan-kegiatan setiap bulan. Dari kegiatan setiap bulan itu kasus-kasus dilema etika yang sangat menonjol apa. Potret jurnal sekolah itulah kita membuat sebuah perencanaan, dilakukan sebuah pertemuan rutin berkala. Artinya kita bersama-sama guru BK, kemudian guru mata pelajaran, termasuk orang tua, kita coba bangun melakukan sebuah terobosan untuk melihat perkembangan anak, dan ini adalah salah satu upaya untuk menghindari
tingginya angka permasalahan yang ada berkaitan dengan anak di sekolah. Nah itu mungkin dan itu kondisional apabila di dalam jurnal ini frekuensi kenakalan anak atau masalah anak ini kecil, tentu kita akan tetap memberikan sebuah terobosan, sebuah komunikasi yang sifatnya nanti kondisional. Kalau memang diperlukan segera, kita segera. Tapi kita melihat dari data itulah kita baca. Nah, itu mungkin perencanaan seperti itu. Berarti memang ada pemantauan, kemudian ada juga jurnal-jurnal yang menjadi acuan ya Pak Eri dalam membuat satu keputusan itu direncanakan gitu dengan pihak sekolah. Kemudian Pak Eri dalam mengambil keputusan ini nih, ada nggak faktor-faktor atau pihak-pihak lain gitu, misalnya Pak Eri ingin mengambil keputusan gitu, ada nggak faktor-faktor yang mendukung atau pihak-pihak lain yang memberi masukan untuk mengambil suatu keputusan itu berdasarkan? Betul Bu Lina. Walaupun saya sebagai kepala sekolah, sebagai pengambil keputusan akhir, kita tetap dalam mengambil sebuah keputusan itu kita harus punya rekam data. Yang pertama data dari siapa? Nah, kalau anak mungkin dari wali kelas, dari bimbingan konseling, kemudian dari piket, itu adalah data pendukung ketika kita mau mengambilkan sebuah keputusan dalam penyelesaian kasus. Kemudian faktor yang sangat mendukung sekali itu adalah informasi dari Bapak dan Ibu guru yang kesehariannya tahu persis dengan karakter anak yang bermasalah. Kemudian kita juga tentu berkoordinasi dengan komite sekolah, karena komite sekolah itu sebagai salah satu stakeholder yang perlu dibangun antara sekolah dengan masyarakat. Jangan sampai nanti sebuah keputusan sekolah itu menurut masyarakat tidak tepat. Makanya kita tetap salah satu masukan yang bisa kita bangun, kita membangun komunikasi antara komite dengan sekolah, terutama untuk kaitan-kaitan ini kita hanya sifatnya memberikan masukan. Kita masukan dari dukungan stakeholder, masyarakat, pemerintah desa, lingkungan masyarakat ini juga menjadi salah satu bagian yang kalau memang toh itu diperlukan, kita akan selalu berkomunikasi. Itu yang penting. Oh iya. Baik Pak Heri, berarti dalam mengambil keputusan pun Pak Heri tetap memperhatikan juga nih dukungan, betul. Kemudian pendapat dari stakeholder, kemudian yang jadi adalah imbas baliknya ya Pak Heri ya. Kemudian Pak Heri, dari semua nih yang Pak Heri lakukan selama ini lah dalam mengambil ke dilema ITK tuh, pengalaman-pengalaman apa tuh Pak Heri? Apakah pengalamannya itu ada yang kontra, ada yang pro, pengalaman-pengalaman yang menyenangkan, tidak menyenangkan atau gimana tuh Pak Heri? Yang namanya kita berorganisasi, Bu Linda, pasti ya kita dengan jumlah 74 orang itu, dari 74 orang pasti pemikirannya berbeda. Ketika kita mengambil sebuah keputusan pasti ada yang senang, ada yang tidak senang, itu udah otomatis. Tapi kita dari sisi sekolah dalam mengambil keputusan itu tetap berada pada titik tengah. Artinya tidak ada yang dirugikan siapapun. Kalau masalah puas atau tidak puas pasti ada. Tetapi kita dalam mengambil sebuah keputusan, terutama untuk kasus anak gitu, kita berpijak jangan sampai kasus yang kita putuskan itu merugikan anak, sehingga anak dengan keputusan kita dia tidak sekolah, itu sangat luar biasa sekali. Itu yang kita hindari. Nah tentu ini mungkin Bu Linda yang bisa kita sampaikan. Artinya kalau memang kontra itu pasti ada, karena namanya organisasi mengurus orang banyak, itu pasti ada yang senang dengan tidak senang, itu pasti ada. Terima kasih Pak Heri atas jawaban-jawaban Pak Heri tentang tugas saya ini tentang mempelajari dilematika. Saya ingin memberikan sedikit refleksi ya Pak Heri dari yang Pak Heri sampaikan tadi. Mungkin saya menganalisis apa yang Pak Heri sampaikan. Dapat saya simpulkan bahwa di sekolah kita ini Pak Heri sudah banyak sekali menerapkan pengambilan keputusan itu berdasarkan dilema etika. Walaupun ada beberapa kasus tadi yang Pak Heri sampaikan itu dengan bujukan moral, tapi itu dilakukan bagi kasus-kasus yang memang melanggar hukum atau melanggar norma-norma yang ada di masyarakat ya Pak Heri ya. Tapi kalau sifatnya hanya untuk keberpihakan pada murid, itu Pak Heri lebih mengutamakan dilema etika. Itu dari kasus yang tadi Pak Heri, dari kasus yang Pak Heri lakukan sampaikan tadi, ada di situ saya dapat ambil kesimpulan bahwa Pak Heri itu sudah lebih banyak itu memberikan dilema STK itu rasa keadilan lawan rasa kasihan mungkin ya. Itu kalau paradigma yang Pak Heri ambil itu saya lihat tadi dari kasus-kasus, dari pembicaraan kita itu kayaknya Pak Heri menerapkan rasa keadilan dengan rasa kasihan karena keberpihakan pada anak. Kemudian kalau dari tiga prinsip ini kayaknya Pak Heri lebih cenderung ke berpikir
berbasis rasa peduli, karena peduli itu. Karena jadi tugas kita adalah pendidik. Pendidik ya. Jadi saya ambil seperti itu karena Pak Eri memiliki rasa empati, kemudian rasa perhatian, rasa peduli terhadap masa depan anak. Walaupun kadang-kadang mungkin yang dilakukan anak-anak itu seperti tadi kasus anak-anak yang di perusahaan tadi, sebenarnya kita sama perusahaan juga malu gitu, tapi tetap kita perhatikan karena peduli, empati terhadap masa depan anak, tetap kita kesampingkan dan menjalin komunikasi dengan perusahaan. Kemudian dari 9 langkah mengambil kebijakan ini, saya lihat juga tadi setiap mengambil keputusan itu Bapak sudah menerapkan 9 langkah, mulai dari mengambil nilai-nilai yang bertentangan itu, saling bertentangan itu Bapak tidak langsung memutuskan gitu. Bapak cari dulu nih yang mana, apa sebab masalah ini, Bapak cari dulu nilai-nilai mana yang saling bertentangan, itu Bapak cari. Kemudian Bapak juga tadi saya lihat Bapak juga menyatakan siapa yang terlibat dalam kasus yang tadi Bapak sampaikan, mulai dari dunia usaha, orang tua, muridnya, panitia, guru juga saya lihat tadi Bapak sudah nyampaikan. Dan Bapak juga dalam membuat langkah-langkah keputusan itu juga mencari fakta-fakta yang ada. Kan Bapak kumpulkan dulu fakta, ditanya dulu anaknya bagaimana di sana, kemudian industrinya juga ditanya gimana ini industrinya, kemudian di apa semuanya. Kemudian kalau pengujian benar atau salah itu saya rasa juga Bapak sudah melakukan, baik itu uji legal, uji regulasi, uji intuisi, itu sudah sangat Bapak lakukan. Kemudian yang untuk selanjutnya juga paradigma benar rasa bersalah tadi seperti saya sampaikan, Bapak itu selalu mengambil rasa keadilan dilawan dengan rasa kasihan. Jadi selalu adil walaupun tidak adil bagi yang lain, tetapi dikasih maklum dengan rasa kasihan. Kemudian prinsip resolusinya juga Bapak bikin dengan rasa peduli, karena peduli kepada masa depan anak. Kemudian Bapak juga tadi dan kasus yang tadi juga sudah melaksanakan investigasi opsi trilema, itu dengan kata Bapak tadi sebenarnya perusahaan sudah nggak mau gitu, gurunya juga udah nggak mau gitu, tapi Bapak tetap juga mengambil keputusan, ayo carikan tempat magang yang baru sehingga anak-anak tetap memenuhi syarat supaya bisa bersekolah di SMK. Itu suatu solusi. Kemudian Bapak juga selalu melihat lagi refleksi ini menjadi pembelajaran untuk ke depan. Saya lihat kayak mana misalnya tuh dengan membangun persepsi ke kawan-kawan gitu, Bapak refleksikan bahwa sebagai seorang pendidik, Bapak sampaikan tadi pemahaman ke kawan-kawan itu Bapak kuatkan betul itu. Jadi terima kasih nih Pak Eri. Jadi saya dapat mengambil pelajaran juga bahwa sebagai pemimpin Bapak sudah sangat memperhatikan keberpihakan kepada anak, walaupun kadang-kadang kata Bapak tadi ada 78 orang timbul pro kontra, tapi itulah yang intinya bahwa keputusan yang kita ambil adalah berdasarkan kepentingan anak. Terima kasih ya Pak Eri atas waktunya Pak Eri. Terima kasih Pak Eri. Assalamualaikum. Bu Era, mohon maaf nih saya minta waktunya sebentar ya Bu. Boleh Bu? Iya Bu, boleh. Ini Bu Era, kebetulan kan saya lagi ada tugas dari guru penggerak. Tadi saya juga udah ngubungin Ibu untuk minta waktu wawancara nih Bu, tentang pengambilan keputusan yang Ibu lakukan di MA Al-Ihsan ini kan Bu. Ini saya yakin lah di sekolah ini pasti banyak sekali kasus-kasus ataupun situasi-situasi yang membuat Ibu ingin mengambil suatu keputusan ya Bu ya. Kalau saya boleh tahu ini Bu, dari kasus-kasus yang ada atau situasi-situasi yang Ibu mengambil keputusan itu, lebih banyak kasusnya mengambil keputusan itu berdasarkan dilema etika atau berdasarkan bujukan moral Ibu? Kayaknya kalau di madrasah kita kasus-kasus yang sering dialami oleh para siswa-siswa kita ini lebih banyak dilema etika kayaknya Bu, daripada bujukan moral. Ya Bu ya. Jadi lebih banyak kasus yang terjadi itu adalah merupakan dilema etika dalam Ibu mengambil keputusan. Bagaimana nih Bu dalam Ibu mengambil satu keputusannya itu, bisa nggak Bu saya minta satu contoh aja Bu, kasus yang bisa Ibu dalam mengambil keputusan, contoh Ibu mengambil kasus dilema etika itu Bu? Contohnya kalau pas kenaikan kelas Bu. Kenaikan kelas itu kan ada faktor-faktor yang bisa sebagai syarat supaya seorang siswa itu naik kelas umpamanya kan Bu. Yang pertama sekali nilainya harus mencakup KKM semua gitu, harus sampai ke batas KKM. Kemudian ada umpamanya anak yang nilainya itu tuh setelah dikumpulkan oleh guru, kumulatif kan, lebih dari 3 mapel yang tidak mencapai
nilai KKM. Seharusnya kalau lebih 3 itu kan dia tidak naik kelas kan gitu ya Bu, dengan syarat secara aturan lah gitu ya Bu. Cuman anak ini punya akhlak yang baik, apa sopannya sama guru baik, pokoknya dia itu sudah terkenal lah sama guru, memang anaknya sopannya tinggi gitu. Jadi karena ini berhubungan dengan moral, karena kita juga madrasah, jadi ada pertimbangan khusus kita untuk mapel-mapel yang 3 tadi. Seharusnya di hari keputusan rapat tuh udah nggak bisa lagi tuh kan Bu, udah diputuskan. Cuma karena ada sikap dia yang menonjol, yaitu moral dia sangat baik, akhirnya kita naikkan dengan catatan nanti guru mapel yang nilainya tadi kurang itu kita suruh lagi untuk menyelesaikannya, memanggil anak tersebut kemudian diselesaikan. Yang pada dasarnya sebenarnya hari itu sudah tinggal memutuskan naik atau tidak naik gitu Bu. Oh, jadi langkah-langkah yang Ibu lakukan seperti yang tadi Bu ya, membuat menyuruh anak-anak itu untuk mengulang pembelajaran itu ya Bu ya. Apakah menurut Ibu yang ada langkah-langkah yang Ibu lakukan tadi itu berembuk sama guru, kemudian menyuruh anak-anak untuk anak yang tidak naik tadi untuk mengulang di luar, padahal udah mau diputuskan tapi tetap diberi kesempatan gitu. Apakah menurut Ibu itu efektif Bu yang Ibu lakukan? Pernah kami alami seperti itu, efektif Bu, karena memang anak itu sikapnya memang udah baik, sopan. Kemudian kalau kita kasih tugas, umumnya kalau anak itu memang sudah punya sikap yang baik, dia tetap akan melaksanakannya bagaimanapun caranya, dia akan menyelesaikan tugas yang dikasihkan oleh guru mapelnya. Kemudian juga kita juga sarankan kepada guru mapelnya, tugas yang dikasih itu pun tidak terlalu sulit atau tidak terlalu susah. Biasanya itu efektif Bu, dan selesai biasanya seperti itu. Oke, berarti dikasihlah sesuai dengan kemampuan ya Bu ya. Kemampuan si anak ini jangan yang terlalu sulit, yang dia pahami saja sehingga memenuhi syarat dia untuk naik kelas gitu kan Bu. Terus Bu, kalau waktu Ibu mengambil keputusan yang selama inilah ini di luar konteks yang tadi gitu, ada nggak Bu tantangan-tantangan dalam mengambil kasus-kasus yang ada di sekolah ini Bu? Tantangan-tantangan apa yang Ibu alami gitu Bu? Kalau tantangannya ada sih Bu, apalagi kalau murid kita kan banyak nih Bu. Yang namanya kalau siswa banyak tentu tantangan juga banyak kan gitu kan Bu, tantangan juga banyak. Kemudian kalau kasus-kasusnya juga tentu juga banyak. Jadi kalau sedikit siswanya kasusnya lah sedikit, kalau banyak siswanya juga banyak. Yang tantangan untuk siswa atau kasus-kasus siswa ini Bu, yang sering itu tantangannya kalau pemanggilan orang tua itu yang sering kami agak kesulitan tuh kalau orang tuanya ini alamatnya jauh atau bekerja di PT. Itu tantangan-tantangan yang payah dari orang tua lah ya Bu, mungkin ya, kadang sama itu Bu, di sekolah kami juga begitu, jarak-jarak yang kayak gitu ya Bu ya. Terus Bu, karena kasus-kasus ini, kadang kasus-kasus yang ada di sekolah atau situasi-situasi yang membuat Ibu mengambil keputusan gitu, Ibu ada punya jadwal tertentu nggak Bu dalam menangani satu kasus, atau Ibu ini ada kasus nih baru kita adakan mengambil keputusan, diadakan rapat atau gimana itu Bu? Biasanya kalau di madrasah kita ini di awal tahun ajaran itu atau di awal semester itu kita bicarakan lagi tentang peraturan-peraturan untuk peserta didik kita, untuk siswa-siswi kita. Ya mungkin ada yang kita revisi gitu kan. Gitu ya Bu ya. Jadi Ibu selalu berkoordinasi juga dengan guru, dengan kepala sekolah, kemudian juga ada jadwal tertentu juga untuk kembali mereview tentang aturan-aturan, kemudian tentang perilaku anak-anak, itu menjadi catatan-catatan tertentu sehingga nanti di saat Ibu mengambil keputusan itu menjadi pegangan gitu ya Bu ya. Kemudian Bu, apakah selama ini nih dalam Ibu membuat keputusan itu, apakah ada seseorang yang bantu Ibu atau ada masukan-masukan dari teman-teman yang lain itu Bu? Oh, kalau kami ngambil keputusan Bu, kalau di rapat tentu banyak ya Bu, usul saran dari majelis guru kita.
Kemudian kalau untuk pemanggilan orang tua di ruang kepala, ini biasanya di ruang kepala ini pasti didampingi wali kelas dan wakil kesiswaannya. Oh gitu. Jadi dalam mengambil keputusan Bu tetap juga ya melibatkan beberapa yang berkepentingan di situ. Iya, yang gitu berkepentingan, Kalau sudah wali kelas tahapnya dan wakil kesiswaan lah umumnya. kalau udah tahapnya sampai ke kepala sekolah, berarti Ibu tim manajemen lah yang akan mendampingi Ibu gitu ya. Seperti itu. itu. Begitu. Kemudian Ibu dari Ibu mengambil keputusan-keputusan selama ini yang sudah dilakukan di MA Al Ihsan ini, Bu, itu ada nggak Bu pengalaman-pengalaman Ibu gitu yang menurut Ibu ini pengalaman menarik nih, ada yang pro, ada yang kontra atau gimana itu Bu, pengalaman-pengalaman kira-kira Ibu ini ngambil keputusan udah sering nih gitu kan, ada nggak ya yang nerima, yang nggak nerima, pro, kontra, pengalaman seperti apa yang ada Bu, itu tetap ada Bu, cuman ya kan ada umpamanya satu guru bilang ini kan aturan poinnya udah seperti ini Bu. Kalau kita tidak putuskan anak ini harus dikeluarkan atau tidak dikeluarkan, berarti peraturan kita ini lemah kan gitu Bu. Cuman untuk mengeluarkan atau tidak naik kelas itu kan harus cukup syarat kan gitu, harus cukup syarat. Selagi bisa anak itu dibina, mulai dari pembinaan wali kelas, kesiswaan, dan juga ditambah pemanggilan orang tua, selagi bisa kan Bu, dalam pembinaan itu masih kita kasih masih ditoleransi gitu Bu, ditolerir gitu, seperti itu biasanya. Baik Bu Hera, terima kasih nih, saya sudah dengar tadi dalam Ibu mengambil keputusan ya, dapat saya simpulkan dari pembelajaran yang saya dapat nih di guru penggerak ini, ternyata di MA Al Ihsan ini juga selalu mendepankan dalam pengambilan etika ini, kalau dapat saya simpulkan ya Ibu, boleh saya nyampaikan kesimpulannya Bu ya dari cerita Ibu tadi. Ibu ini sudah melakukan pengambilan keputusan itu berdasarkan paradigma berdasarkan dilema etika, di mana Ibu selalu berpihak kepada anak, ya selalu untuk melihat kepentingan anak. Keputusan-keputusan itu pasti ada pro dan kontra seperti Ibu bilang tadi, tapi Ibu selalu berpikir bahwa yang diambil keputusan ini adalah keputusan yang berpihak pada anak. Walaupun ada juga terjadi kasus mengambil keputusan bujukan moral itu yang tidak dapat ditolerir, tetapi lebih mengutamakan dilema etika. Kalau dari kasus yang Ibu sampaikan tadi, Ibu sepertinya di SMA ini juga selalu membuat aturan-aturan atau keputusan-keputusan itu berdasarkan rasa keadilan lawan rasa kasihan. Seperti anak tadi Ibu ceritakan, keadilannya si anak ya harus mengerjakan tugas itu gitu, tapi karena kasihan dia anaknya ada nilai plusnya juga, kasihan kalau dia tidak naik kelas karena dia punya karakter yang baik, seperti itu ya Bu ya. Kemudian dari tiga langkah yang Ibu ambilkan juga, tiga yang Ibu ambil dalam keputusan ini juga saya lihat tiga prinsip yang Ibu ambil ini juga Ibu selalu mengedepankan itu pengambilan keputusannya, yaitu berpikir dengan rasa peduli. Ibu peduli pada nasib anak-anak, itu saya lihat ya dari keputusan-keputusan yang Ibu sampaikan tadi, bahwa yuk saya ini peduli sama masa depan anak, selagi memang anak itu yang Ibu sampaikan tadi, selagi anak ini bisa dibina, ayo kita selamatkan. Itu melambangkan bahwa Ibu mengambil tuh berpikir dengan rasa peduli kepada anak-anak. Kemudian Ibu, kalau kita kembali seperti yang saya dapatkan pembelajarannya, itu konsep pengambilan pengujiannya itu sepertinya Ibu juga sudah melakukan beberapa tahap. Kemudian Ibu juga dalam mengambil suatu keputusan itu tidak memutuskan langsung, misalnya ini anak bersalah nih, tidak nilainya tidak tuntas maka langsung tidak naik, tidak, tapi Ibu cari dulu nih, cari solusi kebenarannya, yang bertentangannya apa, kemudian yang mana nilai-nilai yang kebenarannya itu Ibu sudah ujikan. Kemudian Ibu juga selalu melibatkan nih siapa yang berpihak kepada masalah itu, siapa yang terlibat dalam masalah itu juga melibatkan, mulai dari guru, wali kelas, orang tua, sampai wakil-wakil kepala sekolah, itu selalu Ibu libatkan. Kemudian dalam memutuskan sesuatu juga tadi saya lihat Ibu juga sudah mengumpulkan fakta, misalnya Ibu bilang anak nih yang seperti tadi nilainya tidak tuntas, satu, guru maunya tidak naik, tapi Ibu kumpulkan fakta, anak ini rajin, anak ini soleh, anak ini sopan santun, anak ini suka membantu guru, gitu. Itu fakta-fakta yang mendukung Ibu dalam membuat satu keputusan. Kemudian pengujian benar atau salah juga Ibu tadi sudah memutuskan, bilang bahwa saya itu dilema etika mengambil, kalau dia sudah bujukan moral saya putuskan. Berarti dalam mengambil keputusan Ibu juga berpikir ini mana nih, ada yang melanggar uji legalitas tidak, ada melanggar uji regulasi tidak, kemudian bagaimana kasus ini kalau seandainya kita follow up kan ke dunia
media sosial ternyata tidak masalah gitu, juga sudah ibu lakukan. Kemudian juga saya lihat tadi ibu dalam saya uji kan dalam ini pengujian benar lawan benarnya juga ibu sudah melakukan gitu, bahwa tadi contohnya tadi anak yang tidak naik tadi benar. Dia itu harus naik kelas, tapi dia harus menyelesaikan mata pelajaran yang tidak tuntas. Kemudian ibu juga melakukan prinsip resolusi gitu kan, berpikir dengan rasa peduli gitu. Saya peduli nih sama si anak tadi, makanya dia harus naik gitu karena perilakunya. Kemudian juga saya lihat ibu sudah melaksanakan investigasi opsi trilema, itu dimana ibu membuat solusi nih. Bagaimana anak yang kata bapak ibu guru tadi harusnya tidak naik nih, 3 mata pelajaran tidak tuntas, tapi ibu kasih opsinya, kasih opsi bahwa dia menyelesaikan dulu nih. Tapi dengan tadi yang menarik bagi saya adalah, ayo kasih soal yang di bawah standar, yang dia bisa mampu. Yang dia mampu. Karena itu menarik bagi saya, karena kadang-kadang sebagian guru kan apa KD-nya ya itu gitu disamakan ke semua siswa. Ternyata ibu mengambil kebijakan kasih nih soal yang di bawah hanya kemampuan dia yang hanya dia bisa dapat. Nah, itu jadi itu juga satu solusi yang luar biasa menurut saya, opsi yang ibu berikan. Kemudian akhirnya ibu membuat keputusan bahwa si anak bisa naik kelas. Kemudian ibu juga selalu merefleksikan, kemudian keputusan yang ibu buat ini walaupun menjadikan pro dan kontra, tapi ibu selalu berpikir bahwa saya membuat keputusan ini adalah untuk kepentingan anak, untuk kemerdekaan anak. Terima kasih nih Bu Hera udah meluangkan waktu. Maaf kalau saya mengganggu waktu ibu, dan izin ya Bu, saya ini saya buat dalam satu bentuk hasil karya, mungkin nanti akan saya masuk dalam satu bentuk karya, akan saya upload di YouTube dan dinilai oleh tim fasilitator saya gitu Bu. Tapi intinya sekolah sini sudah mengedepankan kepentingan anak dalam membuat keputusan. Terima kasih ya Ibu. Berkunjung ke madrasah kami, mungkin dengan wawancara Ibu kepada saya khususnya juga mungkin menambah wawasan bagi kami. Mungkin nanti kalau ada dilema-dilema atau kasus-kasus dari siswa-siswi kami bisa sebagai tambahan wawasan gitu kan Bu, untuk menyelesaikan kasus-kasus yang dialami oleh anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Yulestuti dari SMKN Negeri 1 Sebrida, CGP Angkatan 5, Kabupaten Indragiri Hulu. Pada kesempatan ini saya akan merefleksi hasil wawancara yang saya lakukan terhadap 2 kepala sekolah yang dilakukan di SMK Negeri 1 Sebrida, itu sekolah saya sendiri, dan Madrasah Aliyah Al-Ihsan yang berada di seputaran sekolah. Adapun wawancara yang saya lakukan adalah berkaitan dengan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 2 pimpinan lembaga instansi yang ada di daerah kami. Yang pertama, dapat saya simpulkan bahwa dari yang saya lakukan wawancara, bahwa kedua kepala sekolah ini melakukan pengambilan keputusan itu lebih banyak melakukannya dengan dasar dilema etika. Walaupun pada kenyataannya ada juga pengambilan dengan bujukan moral, tapi dari yang disampaikan oleh 2 kepala sekolah tadi menyatakan bahwa bagi kasus-kasus atau situasi yang memungkinkan kepala sekolah mengambil langkah masih bisa ditolerir, maka diambil dengan dilema etika. Sedangkan untuk kasus-kasus yang berat yang melanggar etika, norma atau aturan itu menggunakan dengan bujukan moral. Kemudian dari hasil wawancara tadi, paradigma yang selalu dari beberapa kasus yang dikasih oleh kepala sekolah tersebut, paradigma yang dipakai itu rata-rata membuat paradigma keadilan lawan rasa kasihan, di mana memang ini yang lebih sering diterapkan. Kemudian prinsip resolusinya juga yang yang sama-sama diambil oleh 2 kepala sekolah ini menggunakan berpikir berbasis rasa peduli. Jadi dari kasus-kasus yang ada, karena ini berkaitan dengan dilema etika, yang dilakukannya adalah prinsip resolusi. Kemudian setelah tadi saya melakukan wawancara dan saya amati dan kita menguji dengan uji 9 pengambilan keputusan tahap-tahapnya, hampir semua kepala sekolah itu sudah melakukan langkah-langkah 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Mulai dari langkah nanti diedit ya.
apapun nanti kita edit. Mulai dari langkah-langkah yang pertama mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, di mana kepala-kepala sekolah ini tidak langsung memutuskan apabila ada satu kasus yang membuat kepala sekolah mengambil satu kebijakan. Yang dilakukan oleh kepala sekolah terutama dia melihat dulu nilai-nilai mana yang sama-sama penting, kemudian baru diambil suatu kebijakan. Kemudian tadi juga dari hasil wawancara itu dua kepala sekolah ini juga selalu melibatkan siapa nih yang terlibat di dalam penyelesaian kasus dalam mengambil satu kebijakan. Kemudian kepala-kepala sekolah ini juga selalu mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi dalam satu kasus, kemudian yang memungkinkan situasinya kepala sekolah untuk mengambil keputusan. Kemudian untuk uji benar dan salah itu karena ini adalah dilema etika yang dilakukannya, tentu semuanya tidak ada yang melanggar hukum, tidak ada yang melanggar regulasi, kemudian berdasarkan intuisi dari kepala sekolah apakah ini sudah yang dilakukannya dengan benar atau tidak. Kemudian selanjutnya pengambilan paradigma yang benar juga itu sudah dilakukan seperti saya sampaikan tadi. Dua kepala sekolah ini lebih sering mengambil keputusan berdasarkan dilema etika dengan paradigma rasa keadilan dengan rasa kasihan. Kemudian resolusinya juga tadi sudah saya sampaikan bahwa resolusi yang digunakan selalu mengedepankan berpikir dengan rasa berbasis rasa peduli, yaitu berpikir berbasis rasa peduli. Kemudian investigasi opsi trilema dari dua kepala sekolah ini masing-masing memberikan opsi bagaimana memberi jalan keluar dari setiap keputusan yang diambil. Yang agak menarik bagi saya adalah di MA Al-Ihsan, di mana tadi ada kasus yang disampaikan oleh ibu kepala sekolah mengenai anak-anak yang ada salah satu anak yang tidak dinaikkan kelas karena tidak tuntas mata pelajaran. Kemudian kepala sekolah itu memberi opsi anak ini boleh mengerjakan tugas untuk memenuhi nilai-nilai ujiannya sebagai syarat karena anak ini mempunyai perilaku dan akhlak yang sangat baik. Tetapi di situ juga kepala sekolah menekankan kepada bapak ibu guru gitu bahwa anak yang mengulang ini tidak mengerjakan soal yang sama seperti yang dilakukan oleh kawan-kawannya, tapi dibuat soal yang lebih standarnya itu lebih rendah dari kawan-kawannya, karena apabila disamakan pun menurut kepala sekolah akan memberikan hasil yang sama juga, si anak ini tidak tuntas. Itu menarik bagi saya karena ternyata kepala sekolahnya juga sudah memikirkan kodratnya si anak gitu, jadi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh anak. Jadi bapak dan ibu gurunya disuruh menurunkan standar soal yang dibuat sehingga anak bisa mencapai nilai KKM karena itu menjadi syarat dalam memenuhi kriteria kenaikan kelas. Bagi saya itu hal yang menarik. Kemudian membuat keputusan rata-rata kepala sekolah ini membuat keputusan ini berdasarkan masukan-masukan dari stakeholder yang ada di sekolah, kemudian masyarakat. Ada juga kalau ya sudah melibatkan masyarakat, dia juga mendengarkan pendapat komite, kemudian juga dari dunia usaha juga mendengar dari dunia usaha. Jadi dua kepala sekolah ini sudah melakukan pengambilan keputusan dengan cara dilema etika. Kemudian untuk merefleksi, kepala sekolah ini mengatakan bahwa dua-duanya mengatakan bahwa setiap keputusan yang diambil itu pasti menimbulkan pro dan kontra. Tetapi pada prinsipnya mereka menyampaikan bahwa hasil keputusan yang dia buat itu adalah untuk kepentingan siswa. Jadi dalam hal ini tidak ada siswa ataupun murid yang dirugikan. Keputusan yang diambil seutuhnya adalah untuk kepentingan murid. Jadi walaupun dikatakan tadi ada pro dan kontra, tapi yang dilakukan oleh kepala sekolah adalah memberi masukan kepada guru-guru yang kontra mungkin bahwa yang dilakukan ini tidak berdasarkan kepentingan apapun kecuali hanya untuk kepentingan siswa. Itu yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya refleksikan dari hasil wawancara dua kepala sekolah tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.